Kita percaya bahwa Indonesia bisa menjadi jawaban atas konflik yang ada di dunia sekarang ini. Karena sejak awal Indonesia didesain untuk menjadi ideologi dunia. Berpikiran, berbagi cerita dan rasa sebagai sesama anak bangsa. Saya secara khusus sebenarnya ini juga memenuhi janji yang cukup lama, karena saya dan Pak Oli adalah sahabat yang dekat sekali. Waktu Pak Oli menjadi gubernur, sisa-sisa kawannya di DPR memang merasa kehilangan, karena kalau ada kumpul-kumpul duduk-duduk, Pak Oli lah yang menjadi moderator dan mediator ya, bagi pertemuan lintas fraksi dan lintas partai. Memang kalau bisa dibilang-bilang Pak Oli, ya, karena saya termasuk yang sewaktu ada semacam ketajaman ya, perbedaan antara kelompok KMP, KIH, saya dan Pak Oli termasuk yang ditugaskan di kedua belah pihak untuk menganyam kembali komunikasi yang baik. Dan memang selesai, bisa dibilang selesai, tetapi tetap setelah Pak Oli menjadi gubernur relatif memang kurang intensif dari pertemuan kita. Komunikasi politik di Jakarta itu menurut saya adalah persoalan yang paling penting untuk dilakoni sekarang ini. Karena bangsa kita terlalu besar, bangsa kita ini terlalu beragam, bangsa kita ini terlalu rumit, dan bangsa ini tidak mungkin disederhanakan, terlalu kompleks. Dia memerlukan akal yang besar, tetapi juga memerlukan hati yang lebar untuk dapat saling menerima dan saling mengenal kehadiran dan eksistensi. Itulah saya kira yang saya rasakan keharuan pada sore hari ini, ketika ada sebagian perbedaan kecil atau perbedaan pendapat atau komunikasi yang kurang lancar. Saya melihat kehadiran Pak Gubernur dalam menyelesaikan dan menuntaskan komunikasi di antara kita. Saya sebenarnya berharap bisa berdialog dengan siapapun yang memiliki kecemasan atau perbedaan pendapat, karena tidak ada yang tidak dapat kita selesaikan. Indonesia ini dilahirkan sudah dengan fondasi kesadaran berbeda. Panitia 9 yang melahirkan konstitusi awal kita dan Pancasila kita, salah satu figur sentralnya adalah dari tim 9 yang memfinalisasi draft konstitusi dan Pancasila serta pembukaan Undang-Undang Dasar 45 adalah Bapak A.A. Maramis. Bapak Alexander Maramis adalah salah satu tokoh kunci rumusan itu. Termasuk ketika di detik-detik terakhir ada negosiasi untuk menghilangkan 7 kata, pun sudah dengan kesadaran bahwa ini akan menjaga dan memelihara kita dalam jangka panjang. Sebagai tokoh yang lahir di Manado, tentu sebagai pejabat di masa-masa awal kemerdekaan, tentu itulah yang menyebabkan masyarakat Sulawesi Utara
merasa sangat memiliki negara kesatuan Republik Indonesia, dan saya terus terang dapat mengerti jika ada sebagian dari masyarakat kita yang betul-betul tidak mau kehilangan sedemikian rupa sehingga perasaan protektifnya itu ditunjukkan secara terbuka. Saya tidak menganggap itu sebagai persoalan. Saya menganggap itu adalah sebagai kesadaran untuk berterus terang kepada diri kita sendiri sebagai bangsa dan kepada sesama anak bangsa. Sekali lagi saya berterima kasih kepada Pak Oli. Kalau saya ceritakan bagaimana dekat hubungan saya Pak Oli, mungkin kita nggak bisa bicara tema lain. Termasuk bagaimana Pak Oli mengantar saya ketemu Ibu Mega sampai 5 kali untuk menjelaskan pandangan-pandangan yang substantif tentang pendirian kelompok Islam belakangan ini. Bapak Ibu sekalian, agama ini sebenarnya sudah selesai. Sebelum nanti masuk ke tema tentang korupsi, saya izin sedikit Pak Oli. Agama itu persoalan yang sudah selesai, karena dia sebetulnya tidak bisa kita intervensi. Sifatnya itu terlalu privat, kehadirannya itu terlalu personal. Struktur pasti kalah oleh agama karena dia terlalu privat. Sepanjang sejarah agama tidak bisa ditekuk oleh struktur termasuk oleh negara. Agama terus berkembang, negara dan imperium jatuh bangun. Karena hubungannya dengan manusia itu terlalu personal. Tuhan hadir terlalu sibuk dan tidak bisa kita rekayasa. Itulah sebabnya iman itu memerlukan pertanggungjawaban yang sangat privat juga. Karena itulah politisasi pasti gagal. Saya termasuk orang yang menolak tesis bahwa agama menjadi sebab konflik. Menurut saya agama tidak pernah menjadi sebab konflik, adalah politik yang menjadi sebab konflik. Karena itulah kita memerlukan semacam kedewasaan yang maksimal untuk membicarakan ini secara mendalam. Karena faktanya bangsa kita ini memang penuh dengan keberagaman itu. Untuk menceritakan kepada Bapak Ibu sekalian, saya juga termasuk sering diundang oleh perkumpulan bapak-bapak pastor dan pendeta dalam satu diskusi, termasuk Pak Jakob Tobing, Yayasan Latu Al-Hadi juga mengundang saya sebagai pembicara dan menceritakan ini. Nah, kenapa kita dulu memutuskan lebih setuju demokrasi dengan otoritarianisme? Sebetulnya itu adalah titik mulai keterus-terangan. Sebab otoritarianisme itu sebetulnya tidak membiarkan kita berterus terang. Pertemuan antar masyarakat dalam otoritarianisme itu dibatasi sekali. 4 orang bertemu harus melapor. Satu diskusi harus melapor. Salah ngomong kita sedikit masuk bui kita. Tetapi begitu kita buka ini reformasi dan demokrasi itu memungkinkan kita untuk berterus terang, termasuk ketidaksetujuan dan cara kita mengelola ketidaksetujuan kita ini. Cuman memang ada persoalan sekarang ini karena tiba-tiba demokrasi kita dan reformasi kita itu disertai oleh pertumbuhan teknologi yang memungkinkan kebebasan itu begitu luar biasa liarnya, berada di ujung jari kita tanpa kendali. Saya tadi sambil dijamu oleh Pak Gubernur, saya cerita dulu kan kita mendapatkan informasi terbatas. Yang memberikan informasi kepada kita itu kan manusia secara langsung. Kalau ada media elektronik hanya RRI atau TVRI. Atau setelah itu ada kebebasan membuat radio dan TV, channelnya ada penanggung jawabnya, ada redaksinya, ada redakturnya. Habis itu kita dengar dari Pak Lurah, dari kepala desa, dari pendeta, dari kiai, ya, di masjid, di gereja dan seterusnya. Jadi sumber informasi kita itu selektif. Tapi sekarang ini
kita hidup di tengah dunia yang bebas dan kita yang memutuskan untuk bebas, sumber informasi kita itu setiap hari ratusan atau bahkan ribuan, dan itu tidak diseleksi karena tiba-tiba mampir saja, bukan saja ke ruangan tempat tidur kita, tapi di tangan kita, di seluruh tempat kita ada. Di toilet kadang-kadang pegang itu juga. Kadang-kadang digambarkan ada keluarga makan di satu meja, 3 anaknya, ibu bapaknya, mereka berlima makan malam, yang dia lihat itu handphone sama makanannya. Antar keluarga tidak saling melihat lagi. Kita teralienasi oleh benda ini, dan bahkan kemudian menyebabkan kita tidak belajar tentang teman kita melalui teman kita itu sendiri, tetapi melalui provokasi yang berkembang secara tidak bertanggung jawab. Karena tidak ada editing, redaktur, dan sebagainya. Dan tentu ini kita harus sadari, tetapi jangan lupa bahwa kebebasan yang cenderung anarki pun jauh lebih baik daripada otoritarianisme. Sebab kebebasan itu memiliki self-correction, cara mengoreksi dirinya sendiri. Sementara otoritarianisme tidak bisa. Karena itu dulu kita lihat kita aman tertib, karena kita dipaksa aman tertib dan tidak boleh berdialog. Tetapi begitu demokrasi ini dibuka, kita mulai terbuka. Lebih baik kita terbuka, relatif sudah tidak ada masalah. Tapi muncul tantangan baru yang namanya sosial media, ya, dan akhirnya pemicu-pemicunya muncul. Tetapi ini adalah ujian bagi kita. Saya sering tadi mengatakan, misalnya, kalau seorang ustadz bicara di masjid atau seorang pendeta berbicara di dalam gereja, kan dia bicara tentang wilayah privatnya, terbuka dia berbicara. Tetapi begitu mulai diupload ke sosial media, tentu persoalan iman tidak bisa dibagi-bagi sebab dia privat. Disitulah mulai muncul persoalan, apalagi kalau diedit dan seterusnya. Ruang privat kita ini sekarang terbuka, bahkan mulai mencemaskan. Media-media besar di tataran global seperti CNN mulai perang melawan sosial media, termasuk karena misalnya menyiarkan secara langsung seorang yang bunuh diri dan seterusnya lah, efek-efek negatifnya. Ini PR kita bersama dan harus kita hadapi. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya masuk ke isu korupsi, izinkan saya sedikit mengurai bahwa dunia ini lagi tidak stabil, dan bangsa Indonesia tidak boleh menjadi tidak stabil. 21 atau 22 tahun yang lalu ada seorang, atau 25 tahun yang lalu ada seorang ilmuwan yang mengisahkan tentang prediksi benturan peradaban yang akan terjadi di dunia, bahwa peradaban materialisme Konfusius akan berhadapan dengan kapitalisme lama Amerika dan Eropa. Lalu diprediksikan juga akan ada konflik agama. Ya, saya tidak setuju dengan istilah Anglikan. Sebetulnya konflik politik yang berlatar agama, karena hanya politik yang bertengkar, agama tidak bertengkar. Antara peradaban Barat yang berlatar Judeo-Kristen dengan peradaban Islam, itu prediksinya Anglikan. Rupa-rupanya 25 tahun kemudian gejala-gejala ini memang muncul. Apapun kita tahu, China makin kuat, dan Cina atau Tiongkok di masa Pak SBY kita ubah itu semakin menunjukkan kedikdayaannya dalam bidang ekonomi. Sampai-sampai suatu hari majalah Times menulis di covernya, China that want to buy the world. Inilah Cina yang ingin membeli dunia ini. Karena Tiongkok mengakuisisi begitu banyak perusahaan di dunia, termasuk perusahaan-perusahaan negara, dan juga terjadi di Amerika Serikat dan Eropa. Sampai-sampai Amerika membatasi belanja investasi China di industri-industri strategis. Tapi itu terus terjadi, dan kita tahu masuk ke pakaian, elektronik, semua barang-barang konsumsi kita.
Ini ada perang antara dua kapitalisme lama dan kapitalisme baru. Dan boleh jadi kita juga digesek-gesek untuk itu. Karena apapun kita memerlukan kapital, ekonomi kita terbuka, ekonomi kita ini mengabsorpsi globalisasi secara terbuka. Lalu kemudian ada konflik yang saya kira apa yang terjadi di Timur Tengah dapat dikatakan sebagai bagian dari akibatnya. Konflik antara negara dengan masyarakatnya yang disampaikan tadi oleh Pak Gubernur menciptakan pengungsi kemana-mana. Dan di antara sebabnya adalah karena di negara-negara itu tidak pernah tuntas pembahasan tentang bagaimana membagi tugas agama dan negara sebagai dua kebaikan. Bukankah agama adalah sumber kebaikan? Bukankah negara juga ada sumber kebaikan? Bagaimana kedua-duanya digabung? Di sana memang tidak pernah selesai. Kalau di sana orang agamawan pasti tidak dianggap cinta negara atau mewakili negara. Kalau orang itu dianggap negarawan atau politisi, pasti dianggap anti agama. Pada suatu hari ketika pendulum itu keras sekali berayun, terjadilah pertengkaran yang tidak bisa dilerai. Yaman hampir bubar, Syria hampir bubar. Setelah meninggalnya Gaddafi, Libya juga hampir bubar. Lebanon makin goncang. Mesir peradaban tua makin tidak utuh dan menyusul negara-negara lain yang bergoyang. Nah, kita bersyukur. Saya mengulang kembali tadi kepada perdebatan menyusun konstitusi dan Pancasila. Dari awal para pendiri bangsa kita itu menyepakati bahwa karena agama dan negara tujuannya baik, maka dia harus dirumuskan dalam satu fondasi yang kedua-duanya merupakan satu kesatuan, cita-cita. Karena itu di Indonesia ini cita-cita agama dan cita-cita negara tercermin dalam Pancasila. Saya termasuk yang sering berdebat Bapak-bapak kepada teman-teman kelompok Islam yang tidak paham soal ini, yang terprovokasi oleh ide-ide yang menganggap negara tidak akomodatif terhadap agama. Salah cara berpikirnya. Karena dari awal ini yang disatukan oleh para pendiri bangsa. Dalam Islam itu ada yang namanya maqasidus syariah, tujuan syariat. Tujuan syariat itu kalau kita urai-urai, ya kira-kira 5 Pancasila itu. Ini yang saya sampaikan di forum Latuar Hari waktu saya diundang oleh Pak Jakob Tobing sampai beliau dan para hadirin semuanya kaget. Saya bilang tujuan syariat itu ada dalam Pancasila itu. Karena itu kalau orang itu menegakkan yang namanya syariat agama adalah dalam Pancasila. Tetapi syariat agama itu sebagaimana biasanya ada yang privat sifatnya. 98% itu privat. Orang puasa tidak perlu negara. Orang mau nyumbang zakat gak perlu negara. Bahkan orang perlu pergi haji juga gak perlu negara. Perlu negara gara-gara ada visa, Pak. Gara-gara penyelenggaranya itu namanya Saudi Arabia. Ketat lagi masuk ke sana, maka gampang kita masuk sekarang. Bahkan sekarang itu setiap kedatangan pulang visanya ditambah biayanya. Karena kita juga punya negara, kalau kita keluar dari negara kita perlu identitas. Itu saja negara diperlukan. Tapi pada dasarnya rukun-rukun beribadatnya itu tidak memerlukan negara.